Halo semuanya, langsung aja ya. Di sesi bedah materi kali ini kita bakal membedah sebuah filosofi yang menurut saya luar biasa banget dengan ngomongin soal energi, ego, dan manifestasi. Jadi buat Anda yang mungkin belakangan ini ngerasa hidup kayaknya kok jalan di tempat atau butuh banget terobosan baru, percaya deh, Anda berada di tempat yang sangat tepat. Oke, mari kita selami ini. Pernah nggak sih Anda merasa kayak kesuksesan finansial atau pencapaian hidup Anda tuh seolah-olah tertahan oleh tembok tak kasat mata, padahal Anda udah nyoba sekeras mungkin? Kalau pernah, tenang aja, Anda sama sekali nggak sendirian. Dan hari ini kita bakal cari tahu bareng-bareng apa sih sebenarnya akar masalah dari si tembok ini. Nah, ini dia rute perjalanan kita. Kita punya 5 poin utama. Mulai dari mengenali sumbatan energi, belajar berani berkata tidak, mengulik rumus manifestasi UM3B, seni mengelola ego, dan ditutup dengan cara menyembuhkan luka batin. Sip, kita langsung masuk ke poin pertama ya, sumbatan energi dan rezeki. Gini, pernah nyadar nggak kalau suasana hati kita itu ternyata punya dampak langsung sama peluang yang datang ke hidup kita? Gejala nyata kalau energi kita lagi tersumbat itu gampang banget dilihat. Kayak tiba-tiba jadi suka nunda kerjaan, malas yang berlebihan, ragu, dan bad mood yang gak kelar-kelar. Energi rendah ini secara harfiah ibarat cairan penolak rezeki. Logikanya kan sederhana banget. Orang atau peluang baik itu nggak akan mau mendekat ke seseorang yang vibrasinya terus-terusan negatif dan penuh ketakutan ya kan? Nah, yang paling menarik dari poin ini adalah betapa praktisnya langkah-langkah yang bisa kita ambil buat keluar dari siklus nyebelin itu. Anda benar-benar bisa mereset frekuensi secara instan. Caranya? Makan makanan favorit Anda, dengerin lagu yang beatnya asik dan semangat, lakuin hobi, atau luapin aja semua emosi itu lewat tulisan tangan di jurnal. Kelihatannya emang sepele sih, tapi percayalah, efeknya luar biasa mengubah energi Anda seketika. Oke, sekarang kita melangkah ke bagian kedua. Berani berkata tidak. Ini penting banget. Banyak dari kita tuh tanpa sadar terjebak jadi people pleaser. Ngerasa kayak, aduh gue harus selalu ada nih buat semua orang, harus jadi pahlawan mereka. Nah, pola pikir ini yang harus kita putar balik. Anda harus mulai berani memprioritaskan batasan emosional Anda sendiri. Belajar bilang enggak tanpa perlu ngerasa bersalah setelahnya. Maksud saya, kita nggak mungkin bisa nuangin air dari teko yang kosong kan? Jadi pastikan Anda memenuhi diri Anda dulu dengan cinta sebelum sibuk bagi-bagi ke orang lain. Terus, gimana kalau ada yang tersinggung atau bahkan menjauh pas kita mulai pasang batasan? Ya biarin aja, beneran nggak apa-apa kok. Ingat ya, manusia itu silih berganti mengikuti permainan energi kita. Pas energi dan frekuensi Anda naik kelas, secara otomatis Anda bakal menarik lingkaran pertemanan baru yang jauh lebih sehat dan sepadan sama diri Anda yang sekarang. Lanjut ya. Kita masuk ke pilar ketiga, rumus manifestasi UM3B. Ini tuh bisa dibilang teknik aktif buat menarik apapun yang Anda inginkan dalam hidup. UM3B ini singkatan dari 5 langkah jitu. Ucapan, menulis, membayangkan, merasakan, dan usaha intuisi. Pas Anda menyatukan kelima elemen ini secara konsisten, Anda itu lagi menyelaraskan frekuensi internal. Nah, dari situlah petunjuk-petunjuk intuitif bakal datang buat nuntun langkah nyata Anda ke depannya. Dan hal ini benar-benar secara brilian menggambarkan tingkat dedikasi yang diperlukan untuk menjaga frekuensi itu. Kak Roma tuh pernah loh ngambil langkah yang cukup ekstrim. Beliau total berhenti, benar-benar berhenti dengerin lagu-lagu galau atau sedih selama 1 tahun penuh. Tujuannya apa coba? Cuma satu, supaya rasa sedih dari lagu itu nggak menyusup masuk ke frekuensinya dan ujung-ujungnya malah jadi kenyataan di hidupnya. Keren banget kan? Tapi ya, namanya juga manusia, wajar banget kalau kadang kita merasa jatuh atau sedih. Nah, pas momen itu datang, coba deh biasain pakai mantra ini. It's okay, ini hanya fase. Mengulang kalimat simpel ini tuh ampuh banget buat mencegah Anda terseret makin dalam ke pusaran depresi. Ini ngebantu menetralkan emosi negatif, ngasih Anda ruang bernapas, dan bikin pikiran bisa balik fokus bayangin hal-hal yang lebih baik. Kita beralih ke bagian keempat, seni mengelola ego. Sering dengar nggak sih petuah yang bilang kalau kita harus mematikan ego kita? Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, ngebunuh ego itu sama aja dengan ngebunuh ambisi dan semangat juang kita loh. Jadi, solusinya itu bukan dimatikan. Ralat, maksud saya jangan dimatikan, tapi dimundurkan. Nah, inilah yang disebut dengan monopoli diri. Kekuatannya sesungguhnya itu datang pas kita bisa memperlakukan ego kita layaknya bidak catur. Anda harus jeli. Kapan nih waktunya memajukan ego buat bertarung habis-habisan menghadapi rintangan, dan kapan waktunya menarik si ego mundur selangkah, supaya kita bisa merendah, diam, dan belajar dari orang-orang yang pengalamannya jauh di atas kita. Ngomong-ngomong soal energi, ada tips Feng Shui unik nih terkait media sosial.
Untuk menjaga energi maskulin, seorang pria itu ternyata disarankan buat nggak terlalu sering menatap layar kamera secara langsung loh. Terus gimana dong kalau mau foto? Ya pakai aja sudut samping, atau sengaja agak sembunyikan wajah. Percaya nggak percaya, siapa sangka kan, hal sesederhana gaya selfie bisa ngaruh ke pelestarian karakter dan energi dasar kita. Akhirnya, kita sampai di pilar kelima, yang mungkin jadi bagian paling berat dan emosional buat banyak orang. Menyembuhkan luka batin. Jadi poin krusialnya di sini adalah, wajar kok merasa hancur, merasa sakit itu sangat-sangat manusiawi. Mencintai diri sendiri itu bukan berarti kita harus memaksa luka yang dalam itu untuk sembuh dalam semalam. Nggak gitu cara kerjanya. Justru langkah awalnya adalah dengan mengakui dan menerima rasa sakit itu. Dan tolong diingat, kalau bebannya udah terasa kelewat batas, jangan pernah gengsi buat cari pertolongan profesional. Tapi, gimana kalau trauma itu udah benar-benar melumpuhkan? Ada satu konsep yang cukup radikal dari Kak Roma. Kalau Anda ngerasa udah benar-benar nggak sanggup lagi menanggung luka yang nempel di identitas selama Anda itu, ya udah, ganti aja identitasnya. Yep, Anda itu punya izin penuh untuk menciptakan persona baru, memotong tali masa lalu, dan benar-benar meninggalkan beban penderitaan itu di belakang. Mari kita lihat bagaimana semua ini bermuara. Ambil kembali kendali atas energi Anda. Mulailah berani bilang tidak. Atur ego Anda kayak Grandmaster Catur, dan kejutkan diri Anda sendiri dengan transformasi gila-gilaan ini. Nanti, biar semesta yang ngasih kejutan balik ke Anda lewat peluang dan rezeki yang nggak disangka-sangka. Pertanyaan saya buat Anda sekarang, identitas lama dan kebiasaan buruk mana yang siap Anda tinggalkan hari ini juga, supaya rezeki Anda nggak lagi tersumbat?